Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat bersama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-30, alasan mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran. Alasan mengapa kita harus hidup benar. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus membenarkan, Yesus menguduskan, dan Yesus menebus kita. Bapak Ibu yang saya kasih, ini kebenaran luar biasa. Ini satu paket lengkap yang daripada Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus. Kita menerima kedudukan sebagai orang yang benar dalam pandangan Tuhan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, kita dibenarkan dan kita dijadikan berharga. Kita diangkat, kita dikuduskan, dan kita ditebus dalam pandangan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dalam pandangan dunia, dari ukuran dunia, pasti kita akan hitung-hitungan. Pasti kita akan lihat rekam jejaknya. Pasti kita akan berkata, ini dia dari mana, keluarga bagaimana, kehidupannya yang dulu seperti apa, pekerjaannya seperti apa yang dia lakukan dulu di hidupnya. Tapi di dalam pandangan Tuhan, di mata Tuhan, melalui Yesus Kristus, tidak ada batasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak dibenarkan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus. Kebenaran di hadapan Tuhan berdasarkan ukuran Tuhan, dan bukan berdasarkan apa yang dunia katakan. Spesial. Kita berharga. Dan ini kebenaran yang seharusnya memberikan sukacita dan keberanian untuk kita melangkah, dan kita tidak takut menjalani hari-hari hidup ini. Amin. Kita sudah dibenarkan, kita sudah menerima satu paket lengkap yang daripada Tuhan. Dan ketika kita sudah dibenarkan, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada tanggung jawab untuk kita juga tetap hidup dalam kebenaran. Katakan sekali lagi, ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada, dan Tuhan mau lihat apakah kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Terlebih, apa yang kebenaran firman Tuhan katakan, agar kita tetap ada, hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, mari kita buka bersama Matius pasal 5 ayat 6. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Senada dengan nats ini di dalam Matius 5, bagian lain di dalam pasal dan ayat selanjutnya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33, Alkitab juga katakan, Yesus sampaikan bahwa
utama yang harus ada di hidup kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Pernah merasa haus? Ya. Pernah merasa lapar? Ya. Bayangkan di satu kondisi ketika kita sedang melakukan aktivitas dan timbul rasa haus dan lapar. Dalam pekerjaan mungkin, ya janganlah di kantor atau di kota, itu banyak tempat untuk kita gampang dapatkan air. Coba Anda bekerja di Gunung Meja, ya, dekat rumah gembala, ya. Ada satu tempat yang Eksa baru penggusurannya, ada ambil tanah, ya, atau material dari situ. Gunung Meja itu susah air, sumber air sejauh, bukan sedekat air tapi sejauh. Bayangkan kalau Anda ada di situasi waktu Anda bekerja dan sekitar Anda ada dalam kekeringan, tidak ada air dan susah cari air. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda rasa haus, ketika Anda rasa lapar? Pasti Anda akan berusaha semaksimal mungkin. Pasti akan mencari ide. Pasti Anda akan melakukan suatu hal yang terbaik agar dahaga ini dipuaskan, agar perut ini dikenyangkan. Anda tidak akan lagi memperdulikan keadaan di sekitar, asalkan Anda bisa dapat air dan makan. Tuhan juga rindu kita memiliki hal demikian ketika mau ada di dalam kebenaran. Anda harus punya rasa haus dan lapar. Anda harus ada kerinduan, harus ada keinginan, dan Anda harus bertindak atau mencari kebenaran agar supaya Anda dipuaskan. Kebenaran apa? Kebenaran seperti apa yang Tuhan maksudkan? Ingat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, kalau tidak melalui jalan, kalau tidak melalui kebenaran, kalau Anda tidak hidup di dalam kebenaran, kalau tidak ada kebenaran, artinya tidak ada Kristus Yesus. Kalau Anda tidak ada kerinduan untuk mencari dan mendapatkan Yesus dalam hidupmu, Anda akan merasa haus terus, dan hidup Anda tidak akan dipuaskan. Anda akan merasa kekeringan dan ada sesuatu yang kurang, dan Anda tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Ingat kisah ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di dekat sumur Yakub, ya. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus menggunakan media air untuk menyatakan bahwa Dialah air hidup. Barang siapa minum dan air yang daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan ketika perempuan itu mengetahui, ketika perempuan
orang itu tahu bahwa dia tidak akan haus lagi, dia mulai penasaran dan rindu serta datang kepada Tuhan, serta menyatakan keadaannya, menyatakan dirinya apa adanya, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, ini saya. Memang benar seperti yang engkau katakan, dan berilah air itu supaya aku tidak haus lagi. Dan perempuan itu diubahkan, perempuan itu dikenyangkan, perempuan itu dipulihkan, perempuan itu dipakai Tuhan, dan perempuan itu menjadi penginjil pertama yang memenangkan satu kota Samaria. Amin. Itu yang Alkitab katakan, itu penginjil pertama. Penginjil pertama yang dari Yesus itu perempuan Samaria. Dahsyat. Karena apa? Karena dia hidup dalam kebenaran, dan itu dimulai karena dia ada kerinduan, karena dia lapar, dia haus, dan dia mau mencari kebenaran itu. Dia mau mendapatkan Yesus untuk mengambil bagian dalam hidupnya agar dia tidak haus lagi. Bapak Ibu yang saya kasih, adakah rasa lapar dan haus dalam hidupmu? Ataukah Anda merasa biasa-biasa saja dalam kekristenanmu? Ataukah selama ini Anda merasa nyaman dan menjalani kekristenan seperti rutinitas belaka? Kalau ada rasa lapar dan haus, tidak ada alasan untuk Anda tidak mencari Tuhan. Tidak ada alasan untuk Anda tidak rindu datang kepada Tuhan. Selalu saja ada alasan, selalu saja ada kegerakan, selalu saja ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda akan dipuaskan. Saya bangga, saya salut dengan kedua orang tua, Bapak dan Mama Maul. Tadi mobil kita masuk sih, bilang ini jemaat mana yang berkahkan ini, sepertinya orang baru ya. Siapa yang baru datang ya? Siapa pula aku dan kakaknya, mungkin berusaha itu Bapak, tapi rupanya lihat ada kedua orang tua dengan ketertarikan. Dalam keterbatasan Tuhan tahu, Tuhan rindu, dan saya percaya hari ini Tuhan puaskan. Amin. Haleluya. Tuhan dahsyat. Kita harus memiliki kerinduan terus untuk datang kepada Tuhan. Because with God we are something, but without God you are nothing. Dengan Tuhan Anda menjadi sesuatu yang berarti, tapi tanpa Tuhan Anda tidak akan berarti. Anda akan menjalani hari-hari hidup ini dengan sia-sia, dan tidak ada sesuatu yang berarti yang Anda dapatkan, karena Tuhan tidak mengambil bagian, dan Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidup. Yang kedua, bagian lain di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Mari kita buka bersama Roma pasal yang ke-6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Dalam bagian sebelumnya, Roma pasal 5 ayat yang pertama, dengan jelas katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, karena keyakinan, kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kebenaran yang diberikan bukan dalam ukuran manusia, tapi dalam pandangan kita, dalam pandangan Tuhan. Kita dibenarkan. Oleh sebab itu, kalau sudah dibenarkan, serahkanlah tubuhmu untuk hal yang benar. Bapak Renier bersama ini. Mana Bapak Renier punya tubuh? Tubuh yang mana? Anggota tubuh? Coba sebut tuh. Iya. Ini anggota tubuh. 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 Ya, ini anggota tubuh. Ini semua diserahkan untuk Tuhan. Karena you sudah dibenarkan. Amin. Sudah ditebus. Sudah diangkat. Paket lengkap sudah ada padamu dari Tuhan. Dan hanya karena kasih karunia. Silakan dulu. Serahkanlah hidupmu, tubuhmu, mulutmu, tanganmu dan kakimu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ketika kita sudah punya kerinduan, ketika kita sudah punya hasrat untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dan katakan, Tuhan ini saya, Tuhan ini kaki saya, ini tangan saya, ini mata saya, ini mulut saya, ini telinga saya, ini kelamin saya, ini anggota tubuh saya. Kebenaran ini akan digenapi. Kamu tidak akan lagi dikuasai dosa, tapi kamu akan bangkit dan menang terhadap dosa. Dosa tidak akan lagi menguasai tubuhmu dan hidupmu, dan anggota-anggota tubuhmu tidak akan lagi dipakai dan digunakan oleh si jahat untuk hal yang tidak benar. Tetapi Anda akan memiliki kesadaran karena Tuhan ada, dan Tuhan tahu, dan Roh Kudus memimpinmu. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14, ketika ia pergi, ia akan mengaruniakan roh kepadamu. Roh apa? Roh kebenaran. Amin. Roh untuk engkau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Ini kebenaran. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang Tuhan mau kita hidup dalamnya. Ini sesuatu yang seharusnya membangkitkan semangat kita ketika kita sudah dibenarkan, ketika kita sudah dikuduskan, ketika kita sudah
hidup dalam kebenaran. Dan hari-hari hidupmu semakin hari bukan semakin buruk. Semakin hari engkau akan diangkat dan dipakai Tuhan. Semakin hari hidupmu akan semakin benar. Semakin hari orang lain akan memandangmu dengan cara yang lain. Dan tidak akan sama seperti dulu. Dulu Bapak ini begini, tapi sekarang dia luar biasa. Amin. Dulu ibu ini begini, tapi sekarang dia luar biasa. Ya, kalau Patricker bilang begini, dulu saya punya istri nih, kalau tidur saja baru diam, ya. Sekarang dia terjaga pun dia akan diam, ya. Ya. Artinya bisa kontrol mulutnya, ya. Nah, ini dahsyat, ya. Karena apa? Karena ada kebenaran. Karena apa? Karena ini didasari dengan kebenaran firman di dalam Matius pasal 5 ayat 6 tadi. Karena ada rasa haus dan lapar, karena mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Matius pasal 6 ayat 33. Karena apa? Karena mau menyerahkan seluruh hidup, seluruh anggota tubuh untuk sesuatu yang benar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hiduplah di dalam kebenaran. Karena itu sesuatu yang baik dan yang Tuhan inginkan. Hiduplah di dalam kebenaran. Karena Anda mau dipakai oleh Tuhan. Karena Anda mau dijadikan mitranya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib di dalam dunia ini selagi Anda hidup. Dan ketika Anda sudah tidak ada lagi, tepatlah dari bahasa gajah mati meninggalkan batu, tetapi orang mati meninggalkan nama baik. Ketika Anda sudah tidak ada di satu tempat, mungkin Anda akan meninggalkan rekam jejak yang baik, dan orang akan mengenang keberadaanmu karena apa yang engkau buat, karena kehidupanmu yang ada di dalam kebenaran. Milikilah Yesus yang menjadi dasar di dalam kebenaran. Hadirkan Yesus, cari dan rindulah akan Yesus, serta serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan tepatlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan Ia akan bertindak. Tuhan akan berperan menggantikan engkau. Saya rindu kita kirimkan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran. Dia kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ku hidup seperti lirik pujian ini, ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tidak akan bisa memisahkanku dari kasih-Mu. Dari sini bisa tampilkan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandang, karena dunia tidak bisa. Sesuatu hal di dunia ini tidak akan bisa menggantikan apa yang Yesus berikan, menggantikan kasih Yesus yang besar. Dialah pengharapan kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Dia
Dialah segala-galanya. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ingat kasih karunia, ingat pembenaran, ingat Anda telah dikuduskan, ingat Anda telah ditebus dari cara hidup Anda yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan atmosfer, tapi oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ambil komitmen untuk hidupmu tetap ada di dalam kebenarannya Tuhan. Jangan pandang apa kata orang, jangan pandang apa kata dunia. Lihat dan pandang apa kata Tuhan, bahwa kita berharga dan spesial. Firman Tuhan bagian lain katakan, karena Engkau berharga di mataku dan mulia, Tuhan menyediakan korban penebus. Tuhan menyediakan korban pengampunan. Tuhan berkata, hai anak, marilah kepadaku, kamu semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Datang dan sujud di altar-Nya. Datang dan akui keberadaanmu, dan akui keberdosaan dan keterbatasan.
Tanpa Tuhan Anda tidak mampu. Tuhan mau Anda mengakuinya dan mengatakan, Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan, saya memerlukan Engkau. Tuhan, tolong dan angkat saya dari lumpur dosa. Tuhan, baharui saya. Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk semua yang baik yang sudah Engkau berikan. Ampuni kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami lalai, jikalau selama ini kami tidak setia. Ampuni kami jikalau selama ini kami malas tahu. Ampuni kami jikalau selama ini kami bersantai-santai. Ampuni kami jikalau selama ini kami tidak mempergunakan kesempatan hidup dengan baik. Tolong kami agar di sisa hari hidup yang masih Engkau anugerahkan, kami jalani dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Hamba yang berbicara, hamba tidak lebih, dan hamba sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus tidak akan tinggal diam dan akan terus berbicara di hati kami, berbicara menggelisahkan kami, berbicara dan menuntun kami untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Haleluya. Hamba bersyukur untuk firman